Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama Span Gaga. Hari ini kita merayakan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya soal kebaya ataupun soal sanggul, tetapi soal api semangat yang tidak pernah padam sejak seabad yang lalu. Hari ini 21 April 2026, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan saya, Ibu Nur Aini, yang merupakan guru BK di SMP Negeri 33 Samarinda. Ibu Aini, bagaimana kabarnya? Ya, baik, kabar baik. Bu Kartini gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Ibu. Ya, baik. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di Indonesia. Bu Aini, sebagai pertanyaan pembuka, di tahun 2026 ini, tantangan kita semakin digital, semakin cepat. Menurut Ibu, sosok Kartini jika hidup di zaman AI dan Metaverse sekarang ini akan sesibuk apa? Bagaimana menurut? Ya, ini poin yang menarik, Bu ya. Jadi saya bayangkan hari ini sosok Kartini itu menjadi seorang konten kreator yang vokal. Atau pemimpin startup teknologi yang fokus pada pendidikan, tapi satu yang nggak berubah itu mengenai tentang esensi literasi. Dulu Kartini itu berjuang lewat surat, sekarang kita berjuang lewat akses informasi dan literasi digital. Ya, setuju sekali Ibu. Tapi saya sering mendengar curhatan dari guru-guru ataupun ibu-ibu di luar sana, mereka merasa beban Kartini di masa modern sekarang ini sangat berat. Harus sukses di karir, kemudian harus sempurna di rumah. Bagaimana menurut Ibu melihat fenomena burnout pada perempuan saat ini? Baik, saya jawab ya, Bu ya. Itu mungkin karena emansipasi itu bukan berarti perempuan harus menjadi superhuman yang melakukan semuanya itu secara sendirian. Jadi emansipasi ini merupakan pilihan. Jadi memilih untuk berdaya tanpa harus kehilangan jati diri atau kesehatan mental. Kita harus berani bilang enggak pada ekspektasi yang enggak realistis. Baik, luar biasa Ibu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai pendidik, apa satu hal krusial yang kira-kira bisa kita ajarkan ke murid perempuan kita di tahun 2026 ini agar mereka punya mentalitas Kartini? Ya, jadi untuk itu keberanian untuk memiliki suara ya Bu ya. Jadi banyak anak pintar tapi banyak yang tidak bisa mengeluarkan suara, tidak berani berargumen dengan data dan etika. Jadi kita harus mengajarkan bahwa kecerdasan mereka itu adalah alat untuk membawa perubahan, bukan hanya sekedar untuk mencari nilai di rapor. Oke, setuju sekali Bu. Kalau untuk rekan guru laki-laki, bagaimana kira-kira peran mereka untuk mendukung semangat Kartini di lingkungan sekolah menurut Ibu? Jadi ini untuk siswa laki-laki Bu ya? Siswa atau guru? Guru. Jadi dukungan rekan kerja atau rekan sesama siswa itu menjadi dukungan penuh untuk perempuan. Jadi memberi ruang yang sama untuk memimpin proyek, mendengarkan ide mereka tanpa interupsi, dan memahami bahwa kesetaraan itu menguntungkan semua pihak, bukan cuma perempuan. Iya, baik. Jadi tidak hanya satu pihak yang diuntungkan, tapi semua pihak. Iya, jadi tetap harus berkolaborasi. Iya. Baik, selanjutnya sebagai sesama guru, kita lihat sekarang akses pendidikan terbuka sangat lebar. Anak-anak bisa belajar dari mana saja dan menggunakan berbagai sumber. Tapi kenapa ya kesenjangan peran perempuan di bidang sains, teknologi, engineering, dan math masih jadi isu hangat di tahun 2026 ini? Ya baik Bu, jadi ini nih paradoksnya ada, tapi bisikan lingkungannya ini yang masih lama. Jadi kita masih sering mendengar, perempuan jangan ngambil jurusan teknik, nanti susah jodoh, atau perempuan itu harus di rumah aja. Padahal di era digital ini kan logikanya dan empati perempuan itu sangat dibutuhkan untuk membangun teknologi yang lebih manusiawi. Jadi ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ya. Setuju sekali Bu. Saya sering bilang ke murid-murid saya, AI itu pintar, tapi tidak punya intuisi seperti perempuan. Nah, bagaimana Ibu menyiasati kurikulum di kelas agar perempuan kita merasa setara di bidang teknik? Ya, jadi di sini itu dari saya selalu mengasih proyek untuk berkolaborasi, Bu.
Contohnya ini saya tidak mau ada sekat antara laki-laki dan perempuan. Jadi semua harus bisa memimpin. Contohnya seperti di kelas itu saya tidak hanya mengasih peran ketua kelas itu hanya laki-laki. Terkadang saya mengasih peran itu juga terhadap siswi perempuan. Jadi kita harus membiasakan mereka itu untuk gagal dan bangkit lagi. Karena Kartini itu sebagai ikon ketangguhan, bukan cuma keanggunan. Ini topik yang agak sensitif tapi penting Bu ya. Ada mitos yang bilang musuh perempuan adalah perempuan lain. Kompetisi yang tidak sehat, judging soal pilihan hidup, misal ibu yang bekerja ataupun yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga di tahun 2026 ini, apakah menurut Ibu masih relevan Bu? Ya baik, sayangnya itu masih ada Bu ya, tapi polanya berubah ke cyberbullying. Padahal kalau kita mau jujur itu keberhasilan satu perempuan itu adalah kemenangan bagi perempuan lainnya. Jadi kita butuh lebih banyak sisterhood, bukan persaingan. Kita tidak bisa mengukur kadar keperempuanan itu dari pilihannya untuk menjadi ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja. Jadi semua pilihan itu ada di tangan masing-masing dan mereka berhak untuk bahagia dengan pilihannya masing-masing. Oke. Saya bermimpi di hari Kartini ini kita tidak hanya saling puji soal penampilan, tetapi juga saling dukung ide. Bagaimana Bu Aini membangun ekosistem yang suportif kira-kira di lingkungan kerja ataupun di komunitas? Ya baik, sangat sederhana Bu ya, dengan cara memberikan apresiasi. Jadi jangan pelit pujian terhadap teman sejawat. Karena kalau ada rekan guru perempuan yang maju, itu kita dukung. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita ini sebagai jembatan untuk rekan sejawat, bukan sebagai tembok penghalang. Bu, kita sudah hampir tiba di penghujung diskusi. Kalau kita proyeksikan ke tahun 2030, kira-kira apa perubahan yang ingin Ibu lihat pada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia? Ya baik Bu, jadi di sini saya ingin melihat perempuan itu tidak lagi merasa harus meminta izin dulu untuk menjadi cerdas. Saya ingin melihat kepemimpinan perempuan dianggap sebagai standar, bukan lagi pengecualian atau prestasi yang aneh-aneh. Jadi di dalam diri perempuan ini sudah tertanam, kita harus menjadi wanita yang cerdas. Baik. Ya, semoga harapan tersebut bisa terwujud Ibu ya, amin. Baik, Bu, sebelum ditutup, mari kita sampaikan pesan untuk Kartini muda yang saat ini mungkin sedang mendengarkan podcast ini, mungkin sambil mengerjakan tugas ataupun sedang dalam perjalanan. Bagaimana pesan Ibu kira-kira? Ya, jadi pesan saya untuk semua wanita di luar sana, ini dunia itu tidak sejahat apa yang orang katakan pada kalian. Tetap gali potensimu, kuasai teknologi, dan jangan lupa jaga hati agar tetap hangat, karena kalian itu adalah pena yang menulis sejarahmu sendiri. Mungkin itu sih pesannya Bu. Oke, baik, luar biasa. Semoga pesan tersebut dapat sampai ke perempuan-perempuan muda di Indonesia Bu ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Nuraini atas obrolan yang luar biasa berisi ini. Sahabat podcast, marilah kita tutup dengan slogan modern kita sebagai pengingat. Ya baik, cerdas beraksi, berdaya tanpa batas. Kartini masa kini mendobrak tradisi dengan inovasi. Saya Kartini dan rekan saya Nuraini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Teruslah bermimpi, teruslah berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.